Shalom, jemaat dan simpatisan GKI Blora. Berikut saya sampaikan beberapa pokok warta minggu ini. 1. Kebaktian daring. Pada hari ini, 7 Juni 2020, kita masih berbakti kepada Tuhan dalam jaringan. Dimohon jemaat dan simpatisan GKI Blora tetap mengikuti sebagaimana kebaktian minggu di gereja. 2. Sekolah minggu. A. Setelah kebaktian umum, dilaksanakan sekolah minggu daring pada pukul 11 di kanal YouTube GKI Blora. B. Buku renungan anak atau KIDI sudah tersedia dan bisa diambil di gereja. Buku renungan KIDI ini diperuntukkan untuk kelas 3, 4, 5, dan 6. 3. Lowongan pekerjaan. A. Petugas jaga siang. GKI Blora membuka kesempatan pekerjaan untuk menjadi petugas jaga siang. Keterangan lebih lengkap dapat dibaca di Warta Jemaat tercetak. B. Guru dan karyawan Sekolah Sion Blora. Sekolah Sion Blora, baik TK, SD, dan SMP, sedang mencari penambahan jumlah guru dan karyawan. Untuk ketentuan dan persyaratan dapat dibaca lebih lengkap di Warta Jemaat tercetak. 4. Warta Jemaat tercetak. Dikarenakan kebaktian daring dilaksanakan dengan cara siaran tunda, maka untuk informasi terkini, umat dapat membacanya dalam Warta Jemaat tercetak. Demikianlah pokok warta lisan minggu ini. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk datang berbakti kepada Tuhan dengan mengambil saat teduh. Pada hari Minggu ini, kita merayakan Hari Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam ajaran Trinitas, Allah adalah satu, baik, benar, dan indah, sebab Ia pada hakikatnya adalah kasih. Pada ketiga pribadi ilahi itu, membuat kita menemukan tiga warna ilahi sekaligus: kesatuan, perbedaan, dan kesetaraan. Unity, difference, and equality. Ketiganya dibalut dengan sebuah nafas yang membuat seluruh semesta menerima kehidupan kasih. Ketika kita merayakannya, kita juga dibawa masuk pada misteri ilahi yang ada dalam Trinitas itu sendiri. Namun, misteri bukan untuk diselesaikan. Ia hanya mungkin untuk dihayati dan diimani, dipuja dan dipuji. Yang perlu kita lakukan, yang pertama dan yang utama adalah menghadirkan diri, dipeluk dan direngkuh oleh kehidupan baru yang ditawarkan Sang Bapa melalui Anak dan Roh Kudus. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita. Kidung Jemaat 242, muliakan Allah Bapa. Hormat
Kebaktian Minggu Trinitas pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tak berkesudahan. Amin. Kasih karunia Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Allah berkarya mencipta bumi dengan segala isinya. Ia pun menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Manusia dijadikan wakil dan mitranya di dunia. Diberinya kuasa menguasai isi dunia. Diberinya tugas untuk menyentuh dan merengkuh setiap makhluk, untuk menikmati kasih dan pendamaiannya. Namun dosa manusia menjadikan manusia ingkar dari panggilannya yang menyentuh dan merengkuh. Saat ini, marilah kita menyadari segala pelanggaran dan dosa kita. Kita memohon ampun kepada Tuhan dalam doa. Umat dipersilahkan berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah dosa dan pelanggaran kami. Kami mengakuinya di hadapan-Mu. Dan terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang telah mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami, betapa di seluruh bumi, nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu,
Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang maha kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit. Kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang maha suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengabarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu dalam kerinduan kami untuk mendengar sapaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menyapa setiap umat-Mu yang sedang bersama dalam kebaktian daring pada saat ini. Agar kami semua semakin menghayati karya Allah Tritunggal dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami agar terus melihat penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus, Allah yang mengambil rupa manusia, yang menyelamatkan kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca Injil Matius, pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan juga selamat sore untuk Bapak Ibu Saudara-saudara yang mungkin mengikuti kebaktian daring ini di jam kebaktian umum yang kedua 4:30 sore. Dan juga shalom, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita semua yang sedang bersama-sama di dalam kebaktian daring pada saat ini. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang juga mengasihi Tuhan, hari ini kita sampai pada Hari Raya Gerejawi Minggu Trinitas, di mana memang di dalam Minggu Trinitas itu biasanya membuat banyak sekali para pengkhotbah, para pelayan firman Tuhan yang cukup gemetar, karena memang tidak mudah untuk bisa menyampaikan pemahaman pengajaran tentang Allah Tritunggal, tentang Trinitas dalam waktu 15 atau 20 menit, bahkan mungkin dalam satu kali kelas katekisasi. Karena memang doktrin Trinitas adalah doktrin yang sulit untuk dipahami dan juga diselami. Tapi mari kita bersama-sama tetap menghayati Minggu Trinitas ini dalam satu keyakinan misteri ilahi yang Tuhan percayakan. Minggu Trinitas sendiri pada posisinya itu terletak di akhir dari masa raya Pentakosta. Di akhir dari masa raya Pentakosta sekaligus juga menjadi minggu yang membuka rangkaian liturgi gerejawi dalam kalender liturgi minggu biasa. Jadi kalau di dalam posisinya dia mengakhiri dari serangkaian masa raya Paskah dan Pentakosta, tapi kemudian dia juga menjadi satu minggu pembuka yang membuka serangkaian kalender gerejawi dalam minggu biasa. Jadi mulai minggu depan gitu ya, mulai minggu depan tanggal 14 Juni kita akan bersama-sama memasuki minggu biasa, di mana warna liturgi juga akan berganti menjadi warna hijau. Dan di dalam minggu biasa kita juga bersama-sama merasakan dan menikmati karya Allah Trinitas dan sekaligus mempersiapkan kembali dan menata serta menanti kembali Natal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sejenak kita mengingat kembali konsep Trinitas yang kita pahami. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu saudara-saudara, ya nggak mungkin juga langsung dijawab lewat japri, WhatsApp satu-satu ke saya gitu ya. Tapi kita mari coba melihat dan memahami apa yang sejauh ini kita pahami tentang Trinitas. Kalau ditanya secara cepat mungkin kita akan menjawab dengan cepat pula. Maka apa yang kita pahami tentang Trinitas, tentang Allah Tritunggal? Biasanya orang akan menjawab bahwa ada satu hakikat dengan tiga pribadi. Ada satu esensi dengan tiga pribadi, di mana tiga pribadi ini mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Dan masing-masing dari fungsi ini diidentikan dengan sapaan dari tiga pribadi, bagaimana caranya untuk menyatakan diri kepada segala makhluk. Kalau kita bicara tentang tiga pribadi yang satu hakikat ini, yang tidak bisa dipisahkan ini, maka kita bicara pada fungsinya masing-masing. Allah Bapa adalah Allah yang menciptakan. Anak atau Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal sebagai anak Allah adalah yang menyelamatkan. Kemudian Roh Kudus yang memelihara dan memimpin kehidupan kita. Dan tidak jarang juga ketika kita bicara soal Trinitas, dari pemahaman yang seperti tadi, yang seperti saya sebutkan tadi, kita kemudian menyebut dan menyapa ketiga pribadi ini
dengan sapaan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Makanya tidak sering atau tidak jarang gitu ya, tidak jarang kita jadi dituduh sebagai orang-orang yang punya 3 Allah. Padahal kita tetap percaya bahwa Allah itu esa. Allah itu satu, tunggal, namun di dalam 3 pribadi yang berkarya dalam kehidupan iman percaya kita. Belum lagi sebagian orang lain yang menggolongkan sesuai dengan eranya. Ada yang mengatakan bahwa Allah Bapa itu bekerja pada masa-masa prasejarah. Ia menciptakan segala sesuatu. Di dalam konteks bacaan-bacaan Alkitab gitu ya, ada 2 era. Before Christ era dan juga Christ era, pada saat Yesus sudah hadir. Before Christ era ini adalah di mana Allah itu bekerja, mencipta. Tapi setelah itu selesai, setelah penciptaan itu selesai, seolah-olah Allah bilang sama Yesus, Yesus sekarang giliranmu, perjanjian baru ini masamu. Maka Allah Bapa berada pada perjanjian lama, Tuhan Yesus berada pada perjanjian baru, dan Roh Kudus itu muncul pada saat Pentakosta, di mana gereja perdana di sana mulai ada. Bahkan ada yang mengatakan sampai dengan saat ini adalah zaman gereja, zamannya Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemahaman-pemahaman yang demikian sebetulnya menimbulkan persoalan dalam praktek hidup kekristenan. Disadari atau tidak, persoalan yang muncul yang pertama adalah kalau kita hanya melihat Allah berdasarkan peran dan fungsinya, maka kita tidak bisa melihat keseluruhan Allah dalam pribadinya itu terlibat dalam proses penyelamatan manusia. Karena dikatakan Allah Bapa hanya terlibat pada saat penciptaan. Dan pada saat penyelamatan seolah-olah itu bukan bagiannya. Dan tanpa disadari dalam peristiwa ini memunculkan persoalan yang kedua, yaitu tidak heran ketika umat seringkali merasa bahwa Allah begitu jauh dari dirinya. Allah tidak pernah dekat, tidak pernah menyentuh, tidak pernah merengkuh, tidak pernah merangkul. Allah begitu jauh. Kenapa? Karena Allah hanya dipahami sebagai Allah yang mencipta saja. Allah hanya dalam konsep Bapa saja. Bapa begitu jauh sekali karena Bapa hanya mencipta. Sedangkan Allah yang dekat, yang sangat familiar adalah Anak, yaitu Yesus Kristus. Dan lebih dekat lagi karena tinggal di dalam kita adalah Roh Kudus. Kita tidak akan pernah bisa memahami konsep Trinitas ini secara utuh. Dan dari 2 persoalan ini muncul persoalan dan menimbulkan persoalan yang ketiga. Di mana pada praktek kekristenan sehari-harinya orang hanya paham bahwa kita hanya mengenal satu Allah, Unitarian, bukan Trinitarian. Atau orang hanya mengenal dalam prakteknya Binatarian, 2, Yesus dan Roh Kudus. Ya kenapa? Ya karena merasa bahwa Allah Bapa begitu jauh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya memang misteri Trinitas ini tidak bisa dipahami secara utuh dan penuh. Bahkan ada yang mengatakan kalau Allah bisa dipahami, berarti yang sedang dipahami itu bukan Allah. Karena Allah tidak terbatas dan tidak terjangkau oleh logika manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana seharusnya kita memahami doktrin Trinitas ini secara bertanggung jawab? Bagaimana seharusnya kita memahami tentang pemahaman pengajaran dasar kekristenan ini dalam Allah Tritunggal secara bertanggung jawab? Pertama-tama, kita kembali pada bacaan leksionari pada hari ini. Walaupun memang yang dibacakan hanya bacaan Injil, tetapi pada hari ini kita berada di dalam satu rangkaian kalender gerejawi Minggu Trinitas dengan 4 konteks bacaan. Kejadian pertama ayat 1 sampai dengan Kejadian 2 ayat 4, Mazmur 8, kemudian 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13, dan bacaan Injil pada hari ini Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Kalau kita bicara soal Trinitas, memang kata itu tidak muncul di dalam Alkitab.
tetapi konsep Trinitas itu sudah muncul sejak penciptaan. Konsep Trinitas sudah muncul di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 4 yang mengisahkan tentang penciptaan semesta. Kalau kita bisa membacanya bersama-sama, mari kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26 bagian A. Itu saat-saat di mana Bapa hampir selesai menciptakan segala sesuatunya, kemudian ia mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dengan siapa ia berbicara? Dengan siapa ia berembuk istilahnya? Di sana sudah muncul satu konsep Trinitas, bahwa Allah yang satu itu menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Dan mereka tidak dapat dipisahkan. Bahkan kalau kita mau bicara tentang keterlibatan dalam konteks penciptaan, kalau tadi di awal sebagian orang hanya mengenal model modalisme, di mana Allah Bapa itu pencipta, Allah Anak itu menyelamatkan gitu ya, Anak Allah Yesus Kristus itu menyelamatkan, Roh Kudus itu kemudian memelihara atau memimpin. Itu modalisme adalah satu model yang keliru di dalam kita memahami tentang Trinitas. Karena ada keterlibatan Roh Kudus pada saat penciptaan. Kejadian 2 ayat yang ke-7 mengatakan, ketika Tuhan Allah membentuk manusia, ia menghembuskan nafas hidup. Nefesh. Nefesh itu artinya roh Allah yang dihembuskan kepada diri manusia. Ada keterlibatan di dalam satu kejadian dalam penciptaan. Dan di dalam konsep Trinitas ada satu prinsip yang juga dimunculkan di sana, yaitu prinsip tentang kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semesta, penciptaan, semesta diciptakan untuk menampilkan keesaan Allah. Semesta diciptakan untuk menampilkan keesaan Allah. 3 pribadi ini saling memberi diri, di mana Allah Bapa memberi diri di dalam Anak dan dikenal melalui karya Anak, Anak yang memberi diri melalui Roh Kudus yang semakin dikenal dalam pimpinan Roh Kudus, dan juga Roh Kudus yang memberi diri di dalam Allah Bapa dan Anak, sehingga Allah yang adalah Roh itu dipahami melalui karya Allah Bapa dan Yesus Kristus. Inilah yang kemudian muncul dalam konsep pemikiran Trinitas yang lebih bertanggung jawab dengan satu kata, yaitu perikoresis. Atau di dalam bahasa Yunani diambilkan dari kata perikora yang artinya lingkaran, di mana Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ketiganya saling melingkar, saling melingkupi, saling memberi diri, saling meliputi, saling berputar bersama, dan bersama-sama menyatakan kasih-Nya, mencurahkan kasih-Nya bagi semesta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristus adalah wujud ilahi Allah Bapa dalam kuasa Roh Kudus kepada setiap makhluk yang dijadikan. Kristus sendiri adalah perwujudan sentuhan kasih dari Allah Bapa dalam kuasa Roh Kudus kepada setiap makhluk yang dijadikannya. Maka saudara-saudara, tidak heran ketika dalam setiap peristiwa-peristiwa yang dijalani oleh Kristus Yesus Tuhan kita, di sana seringkali muncul satu pemahaman, ketika Kristus menyentuh, kebaikan terjadi. Ketika Kristus menyentuh, kebaikan terjadi. Saudara mungkin masih ingat satu peristiwa di mana ketika Yesus Kristus dimuliakan di atas gunung, dan murid-murid melihat dalam kondisi takjub dan takut. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus? Ia mendekat kepada murid-muridnya, ia menyentuh murid-muridnya. Dan ketika ia menyentuh murid-muridnya,
seketika rasa takut dan takjub itu berubah. Kebaikan Tuhan terjadi di sana. Bahkan mungkin kalau kita juga mengingat apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus ketika membangkitkan seorang anak muda di Nain. Tuhan mendekat, Tuhan menyentuh, dan pemulihan terjadi pada anak muda itu. Ketika Kristus datang sebagai wujud sentuhan kasih ilahi dari Allah Bapa dan Roh Kudus, sebagai satu wujud sentuhan kasih, sentuhan ilahi, maka segala kebaikan terjadi di dunia ini. Bahkan kalau kita membaca pada bagian hari ini di dalam Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Satu bagian yang sudah sangat familiar dengan kita dengan istilah amanat agung. Di mana Yesus memberikan satu perintah kepada murid-muridnya untuk mengajarkan, membaptiskan, menjadikan semua orang muridnya. Tetapi sebelum dia memberitakan amanat itu, sebelum dia menampilkan kata-kata, baptiskanlah, ajarlah, jadikanlah semua bangsa muridku, ada satu gaya Trinitarian yang muncul di sana. Pasca kebangkitannya, tidak seluruh dari murid-muridnya betul-betul datang menyembah dalam keadaan yang utuh, percaya dan berserah kepada Yesus. Sebagian yang datang menyembah dalam keraguan-raguan. Saudara bisa baca di ayat 18, di ayat 17 dan 18 bagian A. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dan apa yang Yesus lakukan? Di ayat yang ke-18 dituliskan, Yesus mendekati mereka. Yesus tidak pasang jarak. Yesus tidak bilang, kamu bukan siapa-siapa, kamu harus percaya. Yesus tidak menuturkan apa satu keharusan. Tetapi Yesus memberikan satu gestur Trinitarian. Dia memberi dirinya. Dia mendekati orang-orang yang ragu itu. Dan dia menyampaikan segala apa yang memang harus dilakukan kepada setiap murid-muridnya. Hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah hidup yang menghadirkan gestur Trinitarian, sentuhan kasih ilahi yang menyentuh, yang merengkuh, yang menghadirkan kesatuan dan kedekatan, yang saling memberi diri dan melingkupi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia kita yang sedang berada di tengah pandemi pada saat ini, kita tidak hanya membutuhkan orang-orang yang hanya bertutur tentang cinta kasih Tuhan, tetapi kita jauh lebih membutuhkan orang-orang yang berani memperagakan cinta kasih Tuhan. Mereka yang dengan terbuka bersedia mendekat dan menyentuh. Mereka yang dengan terbuka bersedia membuka diri mereka, memberi diri mereka untuk merengkuh setiap keputusasaan, untuk merengkuh setiap kesedihan, untuk merengkuh mereka yang kehilangan harapan dan rindu persekutuan tatap muka, untuk merengkuh mereka yang kehilangan pekerjaan, untuk mereka yang sedang dilanda kebosanan dan juga kelelahan karena pandemi yang tidak berujung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita rayakan Trinitas ini dengan ikut memberi diri dan mempercayakan diri penuh pada sentuhan kasih ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam saat hening. Umat yang terkasih, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita sebagaimana pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita. Dari 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bagi jemaat dan simpatisan GKI Blora yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat dilakukan dengan 3 alternatif. A. Transfer ke nomor rekening BCA dengan nomor 1964605 kali atas nama Gereja Kristen Indonesia Blora. B. Melakukan scan pada QR Code yang ditampilkan pada layar. C. Mengumpulkannya di rumah masing-masing dalam amplop tertutup dan diserahkan ke gereja. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang kudus, dalam misteri lingkaran-Mu kami bersyukur. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak berkesudahan, yang selalu menyentuh dan merengkuh kami. Syukur kami atas kebaikan dan keselamatan yang Kau beri dan karuniakan. Biarlah tangan pengasihan-Mu senantiasa memimpin dan terulur pada kami yang lemah dan rapuh ini. Ya Allah yang kudus, jamahlah setiap kesepian dan kebosanan kami. Rengkuhlah setiap kelemahan dan penderitaan kami. Kami menyerahkan kerinduan kami untuk dapat kembali berbakti dalam tatap muka, dalam kondisi normal yang baru yang Tuhan izinkan nanti. Berkati para pemimpin dalam jemaat-Mu di tempat ini, di dalam hikmat Tuhan, untuk setiap pemikiran dan persiapan kami. Ya Allah Tritunggal yang kudus, pulihkanlah bangsa kami, kota Blora kami, dan keluarga kami. Di dalam Kristus Yesus, wujud kasih Allah, kami berdoa. Amin. Tuhan, Engkaulah jalan dan hidupku, Engkau kebenaran yang beri kehidupan.
Marilah kita kembali diutus ke dalam dunia yang Tuhan percayakan. Hiduplah seturut karya Allah bagi dunia. Kami siap hidup seturut karya Allah dan berkarya bagi dunia. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Kami siap menjadi mitra Allah, mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin.